Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan selalu diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa, serta selalu diberikan semangat untuk melaksanakan pembelajaran. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali ya, Dek. Walaupun lagi-lagi kita bertemunya secara tatap maya, dengan adanya media seperti ini, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita semua untuk tetap semangat dalam melaksanakan proses pembelajaran. Walaupun memang dengan adanya pandemi COVID yang belum tahu kapan selesainya, insya Allah ini bukan menjadi penghambat atau penghalang kita semua untuk melaksanakan pembelajaran. Oke? Tapi sebelum kita masuk materi kita hari ini, Ibu minta kalian berdoa terlebih dahulu. Kalian bisa pause videonya untuk berdoa terlebih dahulu. Oke? Hari ini kita akan masuk ke pembahasan baru atau bab baru, yakni perencanaan program kehumasan. Tapi sebelum masuk pembahasannya, Ibu ingin mengingatkan kembali jika ada yang belum mengerjakan atau mengumpulkan tugas pamflet profil organisasi, silahkan untuk dikerjakan, dikumpulkan di kanal Instagram kalian masing-masing. Ibu tunggu sampai tanggal 28 Februari. Dan bagi yang sudah mengumpulkan, kalian jangan lupa untuk submit di Google Classroom agar tugas kalian segera Ibu nilai. Oke, nah ini ada quotes of the day dari Imam Syafi'i. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Ini menandakan bahwasanya pembelajaran itu sangat penting dan kita harus tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran. Mau gimana pun dan apapun kondisinya, kita harus tetap semangat. Karena ilmu itu merupakan pondasi diri manusia. Karena kalau kita nggak punya ilmu, nantinya kita akan buta atau lebih bahasa kasarnya bodoh gitu ya, Dek. Sebelum kita memasuki materi terkait perencanaan program kerja kehumasan secara mendetail, kita harus tahu dulu nih dasar pembelajaran kita hari ini. Jadi yang pertama, dalam melaksanakan suatu kegiatan humas, harus membuat suatu rencana program kerja kehumasan terlebih dahulu. Artinya, ketika humas ingin melaksanakan atau melakukan kegiatan atau program, itu harus membuat rencana program kerjanya. Tapi Ibu ingin menggarisbawahi, jadi bukan hanya bidang humas saja, bidang-bidang yang lain pun ketika ingin melaksanakan suatu program atau kegiatan, itu harus adanya rencana program kerja atau rencana prokernya gitu. Kenapa sih kita penting untuk membuat rencana proker? Untuk apa gitu? Nah, yang pertama, agar mereka dalam bekerja mampu mencapai tujuan dari perusahaan atau lembaga itu sendiri. Jadi ketika kita bekerja, pastinya kita mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan tertentu itu dikemukakan atau dirumuskan dalam rencana program kerja tersebut. Bayangin deh kalau misalnya kita nggak punya rencana program kerja. Kita bingung mau kayak gimana bekerjanya dan nggak tahu tujuan apa yang dicapai. Dan yang kedua, agar setiap pekerja memiliki konsep kerja, cara kerja, teknik kerja, dan capaian dari suatu perusahaan. Artinya, ketika merumuskan suatu rencana program kerja itu, pasti di dalamnya sudah ada job desk masing-masing pekerja, atau kalau di dalam organisasi divisi mungkin ya, Dek, kita sudah tahu job desk dari masing-masing divisi tersebut apa dan kayak gimana gitu, dan mereka akhirnya tahu konsep kerjanya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, dan mereka nantinya nggak kebingungan gitu bakal mau ngapain setelah mereka tahu job desk mereka tuh di situ kayak gitu. Nah, ini yang terpenting. Jadi seorang humas atau public relation itu harus melakukan perencanaan program kerja baik jangka panjang maupun jangka pendek yang harus direncanakan dengan baik sehingga akan diperoleh hasil yang nyata. Terlebih kita tahu semua bahwa humas ini menjadi jembatan atau komunikator suatu instansi gitu kan. Jadi seorang humas harus melakukan perencanaan program kerja yang baik dan mereka juga harus menyusun program kerja baik yang berlaku untuk jangka panjang maupun yang jangka pendek.
Seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasannya terkait definisi perencanaan program kerja kehumasan. Sebelum kita mengetahui apa sih perencanaan program kerja kehumasan itu, kita akan membedah satu persatu terlebih dahulu, apa itu perencanaan program kerja dan rencana program kerja kehumasan itu sendiri. Jadi yang pertama, perencanaan ini merupakan proses dasar yang dapat digunakan untuk mencapai tertentu. Seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa ketika kita ingin mencapai sesuatu, pastinya ada perencanaannya terlebih dahulu, ada proses dasarnya terlebih dahulu. Dan yang kedua, ada program kerja. Apa sih program kerja ini? Jadi program kerja itu merupakan rencana kegiatan suatu organisasi yang terarah dan dibuat untuk rentang waktu yang sudah ditentukan. Dan juga proker ini menjadi pegangan bagi organisasi dalam menjalankan rutinitas roda organisasi. Jadi tanpa adanya program kerja, perusahaan atau organisasi itu sendiri tidak tahu dan tidak terarah bagaimana ia menjalankan roda organisasinya itu. Jadi bisa disebut program kerja ini menjadi sarana untuk mewujudkan cita-cita perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, kalau rencana program kerja kehumasan itu merupakan beberapa prosedur dan juga kegiatan yang akan dilakukan sebagai suatu persiapan dalam melaksanakan tanggung jawab profesi kehumasan. Di sini ada kata kunci yang harus digarisbawahi, bahwasannya adanya prosedur dan persiapan ketika ingin melaksanakan sesuatu. Nah, tujuan perencanaan program kerja itu sebenarnya dibuat untuk apa? Kenapa sih perencanaan program kerja harus dibuat? Jadi tujuannya itu untuk mengelola berbagai aktivitas humas sehingga perencanaan tersebut dapat diwujudkan apabila terorganisir dengan baik melalui manajemen humas itu sendiri. Jadi ya Dek, sadar nggak sadar, sebenarnya melalui perencanaan program kerja ini bisa menyelamatkan aktivitas humas itu. Karena dengan rencana program kerja itu nantinya aktivitas humas lebih terarah, lebih terorganisir dengan baik, dan untuk menghindari miskomunikasi antara humas dengan sasaran komunikasinya. Karena kalau udah ada rencana program kerja, kita jadi tahu ke depannya kita mau ngapain, dan itu salah satunya untuk meminimalisir miskomunikasi. Nah, selanjutnya urgensi atau pentingnya perencanaan program kerja humas atau public relation. Jadi sangat penting sekali perencanaan program kerja humas itu dibuat. Yang pertama, untuk menetapkan target operasi PR yang nantinya akan menjadi tolak ukur atas hasil yang diperoleh. Jadi ketika seorang humas membuat rencana program kerja, itu artinya seorang humas sudah mengetahui target operasinya yang nantinya itu akan dijadikan indikator keberhasilan kegiatan yang dilakukan. Nah, yang kedua, untuk memperhitungkan jumlah jam kerja dan berbagai biaya yang diperlukan. Ini sangat sensitif ya kalau udah membahas terkait jam kerja, biaya gitu. Nah, melalui rencana program kerja ini, jadi humas bisa mengetahui estimasi jumlah jam kerja dan berapa sih biaya yang harus dikeluarkan nantinya ketika melaksanakan kegiatan ini gitu. Dan yang ketiga, untuk menyusun skala prioritas guna menentukan jumlah program dan waktu yang diperlukan. Jadi, dengan adanya rencana program kerja ini, humas bisa mengetahui nih hal mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan sangat genting gitu, yang harus dikerjakan. Dan yang terakhir, untuk menentukan kemungkinan pencapaian tujuan tertentu. Jadi, ketika ingin menentukan pencapaian tertentu ini bisa dilihat dari pekerjaannya, sarana prasarananya tuh memungkinkan atau tidak, dan yang terpenting dari biayanya. Nah, mungkin materi kita hari ini sampai di sini saja. Terima kasih kalian sudah menyimak materinya sampai akhir. Jika kalian ada yang ingin bertanya, bisa kalian komentar di Google Classroom atau bisa juga di WhatsApp group, bisa untuk berdiskusi. Terima kasih, semoga
pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.